Halo, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang how to manage data flow effectively. Bagaimana cara mengolah data flow menjadi lebih efektif. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap hari kita pasti berhubungan dengan data. Data itu ada data yang sudah tersimpan di dalam suatu tempat penampungan data, ada data yang memang masih terus mengalir sampai dengan saat ini. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dengan adanya data yang terus-menerus mengalir? Apakah harus dihapus, disimpan, ataukah diolah, ataukah justru dipindahkan? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus pahami bersama apa yang dimaksud dengan data flow. Data flow adalah suatu proses aliran data yang mengalir dari satu komponen ke komponen yang lain dalam suatu kesisteman dengan mempertimbangkan perubahan bentuk selama proses itu berlangsung. Apakah mapping, parsing, atau routing? Ada 3 komponen yang saling berinteraksi ketika kita akan mengolah data. Yang pertama, data source atau biasanya kita sebutnya adalah sumber datanya. Di sumber data ini kita juga harus tahu lebih detail. Jenis sumber datanya apa, data yang akan diolah itu apa. Kemudian yang kedua, data proses. Ini yang paling krusial dan biasanya data proses ini ada di area yang memang bisa kita kelola sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah data store. Ini kaitannya dengan di mana data itu akan kita tempatkan, di mana data itu akan kita simpan atau dalam bentuk apa. Setelah kita pahami 3 jenis komponen tadi, maka ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jenis sumber data itu sifatnya apa? Apakah real time ataukah batch? Kenapa ini penting? Karena dengan kita mengidentifikasi jenis sumber data, maka kita juga harus menyesuaikan teknologi apa yang akan digunakan nantinya. Real time itu hubungannya dengan streaming biasanya, data yang sifatnya mengalir terus-menerus. Sedangkan batch itu aliran data itu sifatnya adalah periodik, per batch. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami adalah kemampuan daripada sumber datanya tersebut untuk bisa diolah. Apakah sumber datanya itu ada di environment production? Apakah sumber data tersebut ada di environment staging atau development? Yang pasti ketika sumber data tersebut ada di environment production, kita harus berhati-hati. Biasanya mengolah data hanya dilakukan di jam-jam tertentu. Tidak boleh mengganggu aktivitas operasional yang sedang berjalan. Tetapi sebaliknya, jika data tersebut ada di environment staging atau development, relatif lebih fleksibel. Kita mengolah data kapanpun, tidak perlu dibatasi oleh jam-jam tertentu. Selanjutnya adalah harus kita pastikan apakah memang sumber data itu mengalirkan data secara aktif. Artinya aktif seperti apa? Artinya adalah sumber data tersebut mengirimkan data ke komponen data proses. Nah, di data proses ini harus dibuatkan suatu tempat untuk menerima data yang dilemparkan oleh data source tadi. Kenapa kita memilih agar data source itu secara aktif mengirimkan data kepada data proses? Biasanya kaitannya dengan masalah security-nya. Komponen data source itu tidak boleh diakses dari luar atau dari ekosistem yang lain. Itulah kenapa biasanya data source yang lebih aktif untuk mengirimkan data kepada data proses. Nah, ketika kita menggunakan solusi ini, artinya bagaimana kita bisa tahu bahwa data itu suatu saat misalnya berhenti atau tidak mengirimkan data lagi. Nah, yang bisa kita kontrol adalah di level data proses ini. Kita harus selalu monitor apakah ada data yang masuk, apakah ada data yang kita terima. Itulah yang bisa kita monitor. Kita tidak bisa memonitor dari sisi data source-nya tetap mengirimkan data atau tidak. Kemudian sumber datanya pasif. Ketika sumber data pasif, maka data proses lah
yang akan lebih aktif untuk mengambil datanya ke sumber data atau data source. Nah, ini relatif kita bisa full control terhadap data apa yang akan kita ambil. Schedule-nya berapa lama, periodiknya berapa lama, dan jumlahnya yang kita ambil itu berapa. Selanjutnya, dengan membangun solusi pengolahan data flow yang memperhatikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat dipastikan menjadi solusi yang efektif dan efisien. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.